Ketahuan Ayang ternyata datang, anggunnya busana Amanda Manopo di Showcase 2024 bikin gagal fokus, bikin gak sabar nonton filmnya. Tapi memang Halo guys, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Ada kabar terbaru lagi nih dari si cantik Amanda Manopo. Penampilan Amanda Manopo saat menghadiri acara showcase film dan series by Leo Pictures di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024 kembali menjadi sorotan. Di acara itu, Amanda Manopo tampak anggun dengan gaun yang dikenakannya. Di acara itu juga, produser Leo Pictures, Agung Saputra mengumumkan film dan series terbaru yang dapat segera disaksikan para pecinta film Indonesia. Film-film terbaru itu yakni, Takut yang tayang tanggal 29 Agustus tahun 2024, lalu film berjudul Bila Esok Ibu Tiada, serta series WTV original, Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Khusus untuk pemeran film Bila Esok Ibu Tiada, selain Amanda Manopo juga tampak hadir Adinia Wirasti, Fedi Nuril, dan Yasmin Napar. Oh, cantik tuh, cantik banget. thank you. Nah, kalau ini ganteng banget. Sayang untuk buat Manda katanya. Ayo guys. Canggung nih, saya canggung. Ayo pausnya mana? Manda udah keluar. Paus tak? Paus tak? Terkadang tidak pernah percaya dengan diri seperti ini. Sibuk alhamdulillah. Terkadang aku harus bagaimana untuk berbuat. Bersama dengan terutama Bila Esok Ibu Tiada. Oke, nanti kita akan sudah semuanya tadi. Hai, untuk lebih mengenal lagi sosok-sosok dari para pemain. Tadi kita sudah memanggil sahabat tadi, tapi belum hari ini kebetulan tidak ya. Oke, betul sekali. Dan juga ini. Kamunya kayak sesuatu yang tertentu gitu ya. Mendapatkan sama saudaranya. Kayaknya dia sendiri mau bawa kain dia sendiri gitu kan suka ceritanya kan. Oke, tapi itu saya quit dulu semuanya. Oke, ini tapi langsung bertanya kenapa sih tidak pakai singkat katanya untuk supaya rame sekalian di sini. Jadi kita tampilkan saudaranya juga ya sekalian ya. Oke.
skenario film Bila Esok Itu Tiada. Kami panggil kembali untuk Bapak Agung Saputra. Dan tentunya ini adalah sutradara dari film Bila Esok Itu Tiada, sutradara Rudy Sujana. Dan juga penulis karya itu Omar Allah. Selamat menyaksikan. Kalau udah rame-rame gini kayak seru ya bikin film ini ya. Baik, kita mau nanya-nanya siapa dulu ya? Oh yang punya kita dulu boleh. Oke. Cek benar juga ya. Mungkin ini untuk Mas Saputra. Apa sih Mas inspirasi? Kalau tadi kan film Bapak Tidak ya. Nah inspirasi untuk film selanjutnya ini Bila Esok Itu Tiada. Apa yang menjadi inspirasi utama dalam membuat produksi film Bila Esok Itu Tiada? Apakah ada cerita khusus tentang ibu yang Mas Agung ceritakan? Iya, hari horor drama nih, horor drama. Sebenarnya sama kami juga meriset kira-kira film apa yang disukai penonton Indonesia. Lalu setelah riset Indonesia ternyata cukup suka dengan film-film yang relate dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu ngomongin soal ibu itu pasti berderai air mata. Dimana kalau anak generasi Gen Z lebih tidak perhatian kepada keluarga, lebih suka dengan teman-temannya daripada perhatian dengan orang tuanya. Lalu ini juga sebenarnya diangkat dari novel. Waktu baca novelnya kok saya berlinangan air mata gitu. Setelah baca novelnya selalu saya menghubungi Mas Rudy Sujana. Mas Rudy karena dia salah satu sutradara terbaik dalam bikin film drama. Luar biasa Mas Rudy. Setelah ngobrol sama Mas Rudy, saya ngobrol sama Mbak Oka Aurora untuk menulis skenario-nya. Lalu kita bertiga bertemu untuk kira-kira ceritanya berjalan seperti apa. Setelah ceritanya jadi, kira-kira case-nya siapa yang akan memerankan si tokoh ini. Untuk peran Ibu Rahmi itu diperankan oleh Ibu Christine Hakim. Kebetulan Ibu Christine Hakim terhalang hadir hari ini karena masih di Jepang. Delay pesawat baru sampai di Jakarta jam 7 malam. Kita tunggu siapa deh. Lalu setiap karakter ini kita pikirin banget. Ini perpaduan antara tim Bio Picture dan Mas Rudy. Kita ngobrolin kira-kira peran ini cocoknya buat siapa, sehingga dapatlah case-case yang sangat luar biasa ini. Saya merasa beruntung sekali bekerja sama tim Bila Esok Itu Tiada karena mereka memberikan effort yang sangat luar biasa, memberikan kerja keras, reading berhari-hari, ikut tulis skrip, ikut ngasih masukan. Jadi ini merupakan satu karya yang sangat dinanti dan jangan lupa siapin tisu karena pasti berlinangan air mata. Waktu pertama kali saya menghubungi Mas Rudy pesannya cuma satu, orang yang nonton harus nangis. Lalu mulai di develop, lalu Mbak Oka mulai tulis, lalu pada saat ini Mas Rudy juga ikut menulis bagian dialognya, tadinya ya Mas Rudy ikut menulis dialognya, dan saya sama Mbak Nunung ikut meramu di balik untuk kesuksesan film ini. Luar biasa. Terima kasih, dan tentunya saya penasaran juga Mas Rudy Sujana ini adalah sutradara yang sangat legend sekali, sutradara papan atas ya. Tentunya sudah menghasilkan banyak karya yang sangat bagus sekali dalam film drama gitu, dan tentunya yang disampaikan atau mungkin dari segi visualnya, narasinya gitu, apa yang membedakan film ini dengan film sebelumnya? Nah, kalau bagi saya pribadi sebenarnya sebuah berkah ya, bisa bekerja sama dengan Liato. Semua aktor dan aktris Indonesia yang paling berbakat saat ini jadi film itu udah sebuah, buat saya itu udah sebuah tantangan, tapi juga berkah gitu ya, karena saya tinggal teriak action dan cut udah beres pasti. Luar biasa. Action and cut ya. Masa produk sebenarnya masih mau itu. Ada pengen tampil. Iya. Oke. Jadi mereka memang sesuatu sebuah aset nasional yang menurut aku memang harus dikompil di satu titik untuk project yang luar biasa. Luar biasa. Tadi kan Mas Agung sempat bilang seperti kita pesan juga gitu ya, kalau bisa di film ini bikin penonton tuh sedih banget gitu. Tentunya kan itu kan tidak gampang untuk bagaimana caranya memberikan visual kepada para penonton supaya masuk di dalam kesedihan itu, gimana Mas? Kalau buat saya pribadi mungkin saya lebih gampang bikin orang nangis daripada bikin orang sedih. Saya pribadi sebenarnya. Sudah kan? Jadi
pribadi nih, pribadi ya. Jadi untuk film drama mungkin saya lebih dekat dengan hal yang memang CM karena saat itu juga CM. Jadi sangat mudah untuk saya set si standar bahwa ini kayaknya udah cukup nih, ini kayaknya belum nih. Itu buat saya kalau saya udah bisa tersentuh harusnya beberapa orang tersentuh. Terima kasih Mas Rudi. Keren sekali. Tapi kolaborasinya sendiri dengan penulis dari Bapak sendiri bagaimana? Apakah ada kolaborasi yang jelas begitu ditawarin ini? Judulnya kan memang lekat sama hampir sebagian dari kita semua gitu ya, namanya cerita tentang ibu. Dan saya juga kenal 4 karakternya itu di dalam cerita ini. Ya jadi pada saat menulisnya itu ya saya banyak brainstorm sama Mas Rudi. Kebetulan pengalaman batin kami walaupun beda jauh ya, Mas Rudi jelas pengalaman batinnya lebih kaya dibanding saya karena beliau pernah bandel banget. Saya enggak, saya baik sekali dari dulu. Jadi ya kami merasa cukup dalam menggali karakter-karakternya itu, sehingga apalagi terus saya dibantu juga sama Mas Tim untuk penajaman karakter saat di lokasi gitu. Jadi yang mudah-mudahan ini nanti akan bisa relate dengan banyak teman-teman, karena ibu adalah adalah orang yang terdekat dengan kita. Kalau nggak ada ibu kan nggak ada kita. Itu ya banget ya. Kalau ada di lokal itu Sedih banget, kayaknya baper ya penonton. Tapi kalau menurut Mbak sendiri Mbak, ini kan kita seperti kita tahu Mbak udah banyak banget hasil karya yang Mbak buat bikin tentu aja untuk film Indonesia juga. Kira-kira apa sih yang buat cerita tentang Bila Rasa Ibu Tiada ini berbeda dari Mbak? Karena ini membangun sekali masalahnya, masalah keluarga yang betul-betul keseharian, namun ternyata ternyata bisa memicu konflik yang besar gitu. Jadi ceritanya adalah tentang trauma masa lalu, luka masa lalu, kekecewaan masa lalu di dalam sebuah keluarga kecil yang sebetulnya di-trigger dari masalah-masalah yang sederhana banget, sehari-hari banget, namun bisa memicu dan meledak menjadi sebuah drama gede gitu. Oke, yang masih tertahan dalam hati dan juga pikiran. Oke, dan tentunya sebelum kita ke gasnya dulu, kita ke dari belakang dulu. Apa nih yang akan disampaikan, diingatkan mungkin buat semuanya untuk film Bila Rasa Ibu Tiada? Film ini wajib banget ditonton karena semua kita punya ibu, dan saat kita sudah beranjak dewasa dan kita juga banyak aktivitas yang harus kita jalani, kadang tidak sayang tapi sebentar ya bu gitu. Jadi maksudnya selagi masih ada ibu, maksimalkanlah kita untuk hidup kita. Ya aja sih. Itu dia ya, saat menghargai orang tua, menghargai ibu. Mungkin ada pesan-pesan khusus mungkin itu tentang bagaimana sih ibu kita merawat kita dari kecil ya, mengandung, menyusui, dan bagaimana bakti kita terhadap orang tua, terutama seorang ibu. Maksudnya kita sangat mencintai ibunya ya, yang kita tahu ya. Makanya tagline film kami adalah rayakan selagi ada. Wow, rayakan selagi ada, beri tepuk tangan. Yes. Kita selalu berbicara tentang ibu juga ya. Oke, lanjut. Oke, dan selanjutnya Adina Wirasti. Apa kabar lagi? Baik, kamu cantik sekali. Dan tadi juga saya sudah yakin sekali kamu yang main pasti akan cantik sekali peranan yang dimainkan. Ya, nah kira-kira
Saya nggak kelihatan. Tuh, cantik banget. Thank you. Kalau ini ganteng banget. Salam peluk sayang untuk buat Manda katanya. Tantangannya kamu di sini kan bermain film sebelumnya, sekarang atau mungkin ada beberapa kali juga bermain film ya. Pasti ada perbedaan seperti itu. Perbedaan sih di setiap film yang sudah aku peranin, apalagi kan di sini juga dipartnerkan dengan artis yang juga luar biasa. Tapi yang bikin aku tertarik dari film ini tuh kayak sebenarnya tuh film banyak banget, apalagi juga aku udah nggak ada. Jadi aku tuh seperti menyuarakan perasaanku lewat dari film ini. Jadi dan itu sama persis ketika anaknya sama-sama sibuk dengan kehidupan masing-masing sampai akhirnya mungkin itu yang saya juga rasain dan dimana dia ngerasain dia benar sendiri. Dan di situ aku juga akhirnya ngerasain sebagai Rania di sana, oh ini loh sebenarnya yang gue rasain. Oh, biasa ya. Jadi karena pengalaman kami yang baru ditinggal oleh dia. Jadi apa sih kamu merasakan dalam membawa peran ini? Gitu? Apakah ada keinginan soal itu? Pas pertama sih ada adegan-adegan yang manis banget yang di dalam skenario yang sudah kita adegankan. Itu kayak aku rasa itu sesuatu hal yang tidak pernah aku lakukan di dunia nyata dan kira aku lakukan di film ini. Biasa. Jadi ada pesan-pesan khusus. Pasti ada, tapi mending nanti nonton aja. Luar biasa. Baiklah. Dan generasi Gen Z lebih tidak perhatian kepada keluarga, lebih suka dengan teman-temannya daripada perhatian dengan orang tuanya. Lalu ini juga sebenarnya diangkat dari novel. Waktu baca novelnya kok saya berlinangan air mata gitu. Setelah baca novelnya selalu saya menghubungi Mas Rudi Sujarwo. Mas Rudi karena dia salah satu sutradara terbaik dalam bikin film drama. Luar biasa Mas Rudi. Setelah ngobrol sama Mas Rudi, saya ngobrol sama Mbak Oka Aurora untuk menulis skenario-nya. Lalu kita bertiga bertemu untuk kira-kira ceritanya berjalan seperti apa. Setelah ceritanya jadi, kira-kira case-nya siapa yang akan memerankan si tokoh-tokoh ini. Untuk peran Ibu Rafni itu diperankan oleh Ibu Christine Hakim. Kebetulan Ibu Christine Hakim terhalang hadir hari ini karena masih di Jepang. Delay pesawat baru sampai di Jakarta jam 7 malam. Apa kita tunggu di sini sampai jam 9. Lalu setiap karakter ini kita pikirin banget. Ini perpaduan antara tim Leo Picture dan Mas Rudi. Kita ngobrolin kira-kira peran ini cocoknya buat siapa, sehingga dapatlah cast-cast yang sangat luar biasa ini. Saya merasa beruntung sekali bekerja sama sama tim Gelar Sapi Mutiara karena mereka memberikan effort yang sangat luar biasa, memberikan Meneramkan, curious, loyal. Mencoba kuat dan tabah dan tegar, smart, classy. Ada sedikit brutal, cuma Itulah tadi guys kabar terbaru dari Amanda Manopo dan penampilannya di acara showcase film dan series by Leo Pictures. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, komentar, subscribe, dan sampai jumpa di video lainnya.